Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Hardana Putri Sasari, dengan NIM 221110372, dan rekan saya, Ridwan Aditya Saputra Hairunas dengan NIM 22111030334. Dan saya Andika Widianto dengan NIM akhir 22111103044. Dan saya Brima Fernanda dengan NIM 221103028. yang pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan bagaimana aplikasi Discord dapat digunakan sebagai Knowledge Management System atau KMS yang efektif. Kami akan membedakan fitur-fitur Discord berdasarkan 4 siklus utama Knowledge Management, yaitu Discovery, Capture, Sharing, dan Application. Alasan utama kami kenapa memilih Discord adalah karena fleksibilitasnya. Aplikasi ini memungkinkan kita untuk membuat server dengan struktur channel yang terorganisir. Hal ini sangat dibutuhkan karena memiliki tempat yang rapi untuk kolaborasi, diskusi, dan dokumentasi. Di Discord, kita dapat melakukan semuanya, dan hal ini berfungsi sebagai media untuk mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan pengetahuan. Langsung saja, mari kita masuk ke demonstrasinya. Masuk ke fitur pertama yang mendukung Knowledge Management System tahap Discovery. Tahap Discovery itu proses penemuan pengetahuan baru yang terjadi melalui interaksi sosial antar pengguna maupun penggabungan informasi yang telah tersedia sebelumnya. Contohnya di sini ada text channel. Fitur text channel ini dikategorikan ke tahap Discovery karena memungkinkan terjadinya socialization, yaitu proses berbagi ide, pengalaman, dan pemikiran antar anggota komunitas secara langsung. Jadi melalui diskusi terbuka di text channel ini, pengguna dapat memperoleh wawasan baru yang sebelumnya tidak dimiliki, sehingga mendorong terbentuknya pengetahuan baru secara kolektif. Lanjut ke fitur kedua, ini fitur pencarian pesan. Fitur search pada Discord dikategorikan sebagai discovery karena mendukung proses combination, yaitu penggabungan informasi dari berbagai percakapan yang tersimpan dalam sistem. Dengan fitur ini, pengguna dapat menelusuri pengetahuan lama, menghubungkan berbagai informasi, dan menemukan insight baru berdasarkan diskusi. Selanjutnya kita masuk ke tahap capture atau penangkapan pengetahuan. Di Discord, masalah utamanya adalah informasi penting sering tenggelam oleh obrolan baru. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita menggunakan fitur pin message. Di sini dapat diperhatikan adalah proses penyematan pesan yang merupakan proses externalization, di mana mengubah pengetahuan yang tadinya bersifat tacit atau sekedar obrolan sekilas menjadi pengetahuan eksplisit yang terdokumentasi secara permanen. Dengan mengklik ikon pin, seluruh anggota tim dapat mengakses kembali informasi penting tersebut kapan saja tanpa perlu scrolling jauh ke atas. Selanjutnya, untuk mendukung proses internalization, Discord memfasilitasi penggunaan read-only channels. Di sini dapat dilihat ada server guidelines. Channel ini dikonfirmasi sebagai read-only, yang artinya hanya admin yang memiliki otoritas untuk menulis di sini. Bisa kita lihat di dalamnya terdapat informasi berupa standar operasional atau aturan komunitas yang bersifat baku. Fitur ini memaksa setiap anggota baru untuk membaca dan memahami pengetahuan organisasi secara mandiri. Dengan demikian, proses ini memastikan bahwa setiap individu mampu menangkap dan menginternalisasi nilai serta standar kerja tim sebelum mereka mulai berkolaborasi lebih lanjut. Ya, selanjutnya kita masuk di tahap sharing, di mana tahap sharing ini mempunyai dua proses, yaitu pertama sosialisasi dan exchange, di mana proses sosialisasi yaitu voice channel. Voice channel dikategorikan sebagai sharing karena mendukung proses socialization, yaitu berbagi pengetahuan secara langsung melalui komunikasi lisan. Jadi diskusi ini itu real time, jadi memungkinkan transfer pengetahuan
yang lebih cepat dan kontekstual terutama dalam bentuk pengalaman dan pemecahan masalah. Selanjutnya fitur yang kedua yaitu file sharing, di mana file sharing ini mendukung proses exchange karena menyediakan fitur berbagi data yang terintegrasi langsung dalam percakapan, sehingga pengguna dapat mengirim dokumen, gambar, atau berkas proyek dengan mudah melalui metode drag and drop. Fitur ini juga dilengkapi dengan opsi reply atau balasan yang memungkinkan pengguna memberikan penjelasan atau konteks terhadap berkas yang diberikan. Seperti contoh yang diberikan nomor 3 itu memberikan modul kepada pihak terkaitnya. Terakhir, kita masuk ke tahap application, yaitu tahap penerapan pengetahuan dalam aktivitas operasi sehari-hari. Fitur pertama yang mendukung tahap ini adalah role dan permission. Fitur ini dikategorikan sebagai application karena pendukung proses direction, yaitu pemberian arahan dan kewenangan. Di sini pengelola server dapat mengatur tingkat akses setiap anggota berdasarkan pengetahuan seperti siapa yang melihat, mengubah, atau mengelola informasi tertentu. Pengaturan ini sangat penting untuk memastikan informasi digunakan sesuai tanggung jawab masing-masing, serta mengarahkan cara kerja tim agar tetap sesuai dengan struktur organisasi yang diterapkan. Selanjutnya, fitur kedua adalah bot otomatis. Fitur ini masuk dalam tahap application karena mendukung rutinitas, yaitu penerapan pengetahuan dalam aktivitas yang dilakukan secara berulang. Bot ini bekerja berdasarkan pengetahuan yang kita telah tanamkan sebelumnya. Terus dapat menjalankan tugas otomatis seperti memberikan pengingat SOP, moderasi chat, atau alur kerja rutin tanpa perlu campur tangan manual. Dengan begitu, standar kerja dapat berjalan konsisten dan efisien. Sekian penjelasan dari kelompok 7 tentang demonstrasi dari aplikasi Discord yang mendukung 4 siklus utama Knowledge Management System. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.